Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat-sahabatnya sekalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini, marilah sama-sama kita mentadaburi salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ibrahim ayat 7, yang kita sering diperingatkan dengan ayat ini dan sudah sering disampaikan makna dan kandungannya. Mudah-mudahan dengan tazkirah dan mau'izah ini dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan kalian memberikan satu maklumat, satu pengumuman, satu pemberitahuan, yang tentu di dalamnya itu terdapat janji dan ancaman. Bukan sekedar diberitahukan, tapi di situ ada janji dan ada ancaman. Sebagai sebuah kaidah di dalam kehidupan, yang apabila kita memperhatikan kaidah tersebut, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Tapi apabila ancaman itu kita abaikan, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang tidak memberikan kebahagiaan, bahkan justru mengantarkan kita kepada kebinasaan. Wa iz ta'azzana rabbukum, ingat ketika Tuhan kalian memberitahukan kepada kalian, memberikan satu maklumat kepada kalian semua. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur kepada Allah, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, kata Allah, aku akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, dan sungguh jika kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini merupakan satu kaidah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Dan ini sudah teruji dalam kehidupan manusia, sudah terbukti dalam sejarah kehidupan manusia. Bagaimana kisah orang-orang yang bersyukur kepada Allah, kemudian Allah muliakan dalam hidup ini, di dunia dan di akhirat, diabadikan oleh Allah dalam kemuliaan. Nabiullah Yusuf alaihissalam, salah satu contoh dari orang-orang yang bersyukur, Allah muliakan dia. Allah angkat derajatnya, bukan hanya pada masanya, tapi lintas zaman sampai saat ini. Juga kisah-kisah orang yang bersyukur lainnya. Karena ini merupakan satu kaidah, ini janji Allah yang tidak mungkin akan meleset.
Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapakah pihak yang paling benar janjinya, ucapannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah terbukti ancaman itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini pun sudah terbukti dan teruji dalam kehidupan umat manusia. Kaum Nabi Nuh sudah membuktikannya. Jadi tidak perlu kita membuktikan lagi. Kaum Nabi Nuh sudah membuktikannya. Bagaimana Allah membinasakan mereka karena kekufuran. Kaum Ad yang telah diutus kepada mereka, Nabi Hud telah membuktikan pernyataan ini. Allah binasakan mereka dengan angin. Kaum Samud juga demikian. Fir'aun dan kaumnya, Qarun, negeri Saba, negeri-negeri yang pernah dibinasakan, kaum Lut yang diabadikan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah membuktikan pernyataan ini. Dan sudah banyak nyawa yang melayang, harta yang hancur, peradaban yang dihancurkan oleh Allah karena mereka kufur terhadap nikmat Allah. Jadi terlalu mahal pelajaran yang diberikan itu. Sehingga umat-umat yang datang di kemudian hari harus mengambil pelajaran yang mahal itu. Ada juga di antara mereka yang diazab dan tidak tersisa satupun. Kata para ulama, azab yang pernah diberikan kepada umat terdahulu itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan azabul istisal. Azab yang diberikan, diturunkan oleh Allah dan tidak menyisakan satu orang pun. Kaum Nabi Nuh yang ingkar, yang kufur itu semuanya mati. Kaum Ad, kaum Samud, semuanya mati bergelimpangan, habis rata semuanya. Kecuali orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah bersama Nabi mereka. Itu disebut dengan azabul istisal. Azab yang menghancurkan semuanya dan tidak menyisakan satu orang pun. Tapi ada juga satu lagi namanya azabul ibqa. Allah turunkan azab meskipun tidak habis semuanya, tapi meninggalkan luka yang begitu mendalam, kerugian yang begitu besar, penderitaan hidup yang berkepanjangan. Kaum Saba yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kufur terhadap nikmat. Itu bukan jenis azab istisal, karena mereka masih hidup. Tapi mereka mengalami penderitaan hidup yang luar biasa. Negeri mereka yang dulunya subur, terpenuhi segala fasilitas hidup, kenikmatan. Imam Ibnu Katsir menceritakan dalam tafsirnya, kebun-kebun mereka itu berbuah lebat. Ketika buah-buahan itu sudah berbuah dan sudah matang, seorang pemilik kebun itu hanya tinggal lewat saja, melewati kebunnya, membawa keranjang kosong di atas kepalanya. Ketika dia melewati kebun itu, keranjangnya sudah penuh dengan buah-buahan. Berjatuhan dengan sendirinya memenuhi keranjang-keranjang itu. Begitu kenikmatan Allah pada mereka. Tapi nyatanya kenikmatan itu dibalas dengan kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan. Mereka menjadi umat yang hidup dalam kesusahan. Ini azab yang seperti ini bukan azabul istisal. Mereka masih hidup, ibqa, masih ada orangnya, masyarakatnya. Tapi diganti keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya keadaan peristiwa yang pernah menimpa umat-umat terdahulu itu menjadi pelajaran bagi kita yang hidup pada saat ini. Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tidak terhingga, tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu di satu sisi, tapi di sisi lain kita memperhatikan betapa besarnya kelalaian kita. Betapa kita lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Saba ayat 13, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keluarga Daud, keluarga Sulaiman untuk bersyukur kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, beramallah. Lakukanlah ketaatan kepada Allah, berbaktilah kepada Allah sebagai wujud dari rasa syukur kepada Allah. Ini perintah Allah kepada keluarga Nabi Daud, Sulaiman dan keluarganya yang sudah banyak mendapatkan nikmat dari Allah. Diperintahkan untuk bersyukur.
Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat itu, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan teramat sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali. Dalam sebuah asar, suatu ketika Umar ibn al-Khattab lewat di satu tempat, tiba-tiba di situ ada seseorang yang sedang memanjatkan doa. Dalam doa itu orang tersebut mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari golongan yang sedikit. Ketika Umar mendengar doa itu, Umar bertanya kepada orang tadi, ma hadzal doa? Doa apa ini? Apa maksud Anda mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang sedikit? Orang tersebut kemudian mengatakan, yang saya maksudkan dengan doa tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Maka orang tadi memohon kepada Allah agar dia dijadikan, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sedikit yang bersyukur tadi. Mendengar ucapan itu, Umar bin Khattab tersentuh hatinya. Sehingga Umar bin Khattab berbicara dengan dirinya sendiri. Kata Umar, kullun nas a'lamu minka ya Umar. Semua orang yang ada di dunia ini lebih pintar dari kamu, hai Umar. Jadi Umar bicara dengan dirinya. Orang lain itu lebih pintar dari kamu, hai Umar. Lebih paham dengan ayat Allah, dengan kitab Allah daripada kamu, hai Umar. Kemudian Umar berdoa, Allahumma ja'alni minal qalili syakir. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit yang bersyukur kepada Allah. Wala taj'alni minal katsirillahi wassahi. Dan jangan jadikan aku termasuk orang-orang dari golongan yang banyak, mayoritas yang melalaikan tugasnya kepada Allah, yang melupakan pengabdiannya kepada Allah, yang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bin Khattab berdoa supaya dia tidak menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan syukur itu baru terwujud apabila terpenuhi 3 hal. Yang pertama, ada i'tiraf bil qalb. Seseorang itu baru dikatakan bersyukur kepada Allah apabila ada pengakuan di dalam hatinya, keyakinan bahwa apa yang dia dapatkan selama ini dari Allah. Yakin bahwa semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya yang dia miliki kecuali atas pertolongan Allah. Jadi syukur itu harus berangkat dari hati, kesadaran hati. Perasaan malu kepada Allah, al-haya' min Allah. Kenapa malu? Ibnul Qayyim mengatakan malu itu munculnya al-haya, rasa malu itu adalah ketika terlalu banyak nikmat orang yang diberikan kepada kita, sementara kita tidak berterima kasih kepada orang yang memberi nikmat. Dalam konteks ini terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bertubi-tubi nikmat itu datang, silih berganti. Tapi di sisi yang lain, kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak itu. Hidup kita penuh dengan kelalaian, kealpaan. Kita mengabaikan tugas-tugas kita sebagai hamba. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita lalaikan, kita abaikan. Maka dari sikap kita yang seperti itu muncullah al-haya tadi, rasa malu tadi. Ibaratnya kalau ada tetangga di samping rumah kita, tetangga itu selalu menyantuni kita, selalu berbuat baik kepada kita, tapi kita tidak pernah sekalipun berbuat baik kepada dia. Muncul rasa malu, rasa tidak enak hati. Orang sudah banyak berbuat baik sementara kita tidak pernah membalasnya. Muncul rasa malu, al-haya. Malu itu di situ munculnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi syukur dalam bentuk hati ini adalah munculkan rasa malu kita kepada Allah. Sehingga apapun ibadah yang sudah kita lakukan, pengabdian yang sudah kita persembahkan, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah al-iqrar bil lisan. Ada pengakuan secara lidah, secara lisan. Dari ucapan-ucapan kita harus mencerminkan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, ketika makan baca bismillah. Setelah makan baca alhamdulillah. Itu satu bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi ketika melihat sesuatu yang mengagumkan yang dia miliki, mereka akan mengatakan masya Allah la quwata illa billah.
Ketika dia lihat kendaraannya bagus, rumahnya bagus, kemudian anak-anaknya soleh, sesuai dengan harapan, dia kagum dengan itu semua. Dia mengatakan, Masya Allah, la quwata illa billah. Artinya kelebihan yang dia miliki, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan terhadap dirinya. Bukan seperti Qarun yang mengatakan bahwa semua yang aku peroleh selama ini adalah hasil kerja kerasku. Seorang Qarun yang sombong itu menisbatkan nikmat itu kepada dirinya. Sementara orang yang bersyukur itu menyandarkan segala kelebihan, potensi, kenikmatan yang ada pada dirinya itu dia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk at-tahaddus bin nikmah. Jadi syukur dengan lisan itulah tahaddus bin nikmah. Menceritakan nikmat Allah. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita ceritakan dalam rangka syukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat Tuhanmu, terhadap dirimu wahai Muhammad, ceritakanlah. Makanya surat Ad-Duha itu diawali dengan kisah bagaimana Rasulullah ketika dia yatim diselamatkan oleh Allah. Ketika dia bodoh, dia bingung, diberi petunjuk oleh Allah. Ketika beliau kekurangan, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya nikmat-nikmat itu diceritakan. Ketika kita sudah menjadi orang sukses, kita ceritakan riwayat hidup kita. Bagaimana kita mendapatkan kesuksesan itu. Kita ceritakan dari titik nol kita memulai. Bagaimana kondisi kita. Kemudian dibantu oleh Allah. Allah menolong kita. Allah membantu kita. Allah memudahkan jalan kita. Membuka rezeki kita. Kita ceritakan. Tapi yang kita ceritakan adalah bahwa nikmat itu kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini orang bercerita tentang nikmat yang ada pada dirinya, tapi dia lupa kepada Allah. Seolah-olah apa yang dia capai, apa yang dia raih, itulah hasil kerja keras dia selama ini. Tanpa sedikit pun menyentuh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bukanlah ciri-ciri orang yang bersyukur. Dalam konteks keilmuan, para ulama kita dulu ketika menulis hasil karya yang hebat-hebat, mereka nisbatkan kepada Allah. Di awal mukaddimahnya itu mereka menjelaskan bahwa apa yang telah mereka lakukan, yang mereka hasilkan, karya yang hebat ini adalah berkat pertolongan Allah. Mereka sebutkan. Kadang-kadang seorang imam seperti Imam Suyuti umpamanya, ketika dia mendapatkan penemuan-penemuan baru dalam karyanya. Kalau dalam bahasa pengetahuan itu disebut dengan novelty. Ada penemuan-penemuan yang memiliki nilai kebaruan, yang belum pernah dikaji orang. Dia mengatakan, lam usbaq ilaih. Teori ini belum pernah ditemukan orang. Aku yang menemukannya. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Jadi dia menyebutkan penemuan dia dalam tulisannya itu, tapi dia tidak lupa mengatakan, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ilmu yang datang dari Allah, pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu cara kita bersyukur secara lisan. Tahaddus bin nikmah. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah al-amal bil arkan. Ciri-ciri orang yang bersyukur itu adalah dia membuktikan syukurnya itu dengan perbuatan. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah syarat dari sebuah syukur yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila syarat ini terpenuhi, maka seseorang itu akan dikatakan sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur, bukan hamba-hambanya yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.